Selamat pagi pemirsa LDS TV, Sevinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Cabuli anak di bawah umur, 2 ayah tiri diringkus polisi di Kabupaten Lampung Tengah. Korban diiming-imingi akan diberi uang dan dibelikan baju apabila mau melayani nafsu pecat pelaku. Seorang anak di bawah umur berinisial B, 17 tahun, harus terpaksa melayani kedua ayah tirinya yang berinisial FR, 63 tahun, dan SR, 50 tahun. Saat itu korban di rumah sendirian ditinggal sang ibu untuk bekerja. B sempat diming-imingi akan diberikan sejumlah uang dan dibelikan pakaian apabila ia mau melayani hasrat bejat sang ayah tiri. Selain akan dijanjikan untuk diberikan uang hingga dibelikan pakaian, B, 17 tahun, sempat diancam akan dibunuh oleh salah satu pelaku apabila menceritakan kejadian yang dialaminya. Kejadian tersebut terungkap bermula dari handphone korban tertinggal di rumah bibi korban. Kecurigaan tersebut bermula saat ada telepon dari sang ayah tiri terhadap korban. Saat itu handphone korban dipegang sang bibi. Setelah dibuka ternyata ada pesan yang tak wajar di handphone tersebut, sehingga bibi korban sempat menanyakan kepada korban dan akhirnya korban menceritakan kejadian yang dialaminya, hingga melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lampung Tengah. Untuk keduanya dijerat dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 tahun 2016 dengan hukuman 15 tahun penjara. Para pelaku ini seperti apa, Pak? Ya, ini pelakunya adalah ayah tirinya sendiri. Perbuatannya sudah sering kali dilakukan, yang sudah dilaporkan di Polres Lampung Tengah ini. Kemudian mereka memang merayu, membujuk anak ini, mengiming-imingi, dikasih uang, sehingga anak ini, ya namanya anak-anak, ini sudah terayu. Untuk modus dua pelaku ini apa nih, Pak? Untuk ini status pelaku ini? Ayah tirinya. Oh, dua-duanya ayah tirinya? Ya, yang pertama dilakukan sama ayah tiri yang pertama, kemudian menikah lagi, ibunya ini menikah siri dengan laki-laki lain, dan begitu lagi perbuatannya berulang. Dua-duanya sudah kita amankan. Untuk pasal yang diterapkan, Pak Kasat? Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Perlindungan Anak. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Karnaval Krui Businjang yang diselenggarakan di pesisir barat berhasil memecahkan rekor muri. Penghargaan yang diraih dalam acara Krui Fair tersebut menampilkan 2.000 lebih peserta yang menggunakan sarung secara bersamaan. Setelah ngunduh damar atau panen damar serta 1.001 babai nyuncun pahar yang merupakan sebutan bagi wanita yang membawa wadah berisikan makanan, kali ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia pada kegiatan Karnaval Krui Businjang dan Pangan Balak dalam rangkaian gelaran Krui Fair ke-10 tahun 2023. Piagam penghargaan rekor muri dengan nomor 11024-R-muri-6-2023 yang diberikan oleh Museum Rekor Muri tersebut mencatat jumlah peserta Karnaval Krui Businjang atau peserta yang memakai busana sarung terbanyak mencapai 2.050 peserta. Selain memecahkan rekor muri, ternyata Karnaval Businjang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat ini mampu menorehkan rekor dunia baru dengan jumlah peserta yang memakai busana sarung terbanyak. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh panitia muri saat menyerahkan piagam kepada Bupati Pesisir Barat. Karnaval Krui Businjang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam gelaran Krui Fair ke-10 tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 26 Juni tahun 2023 mendatang. Selain karnaval, berbagai perlombaan, hiburan, dan pameran produk UMKM akan mengisi kegiatan ini. Nuriati dan Putri, peserta Karnaval Krui Businjang asal Pekon Waisindi Hanuan ini, mengaku sangat antusias mengikuti festival kegiatan ini, meskipun harus berpanas-panasan di bawah teriknya matahari. Kesannya Bu ikut acara ini? Ya, kesannya hari ini biarpun panas begini, tapi tetap oke, meriah, semangat bahagia gitu. Ya, ciri khas orang Lampung sebenarnya dari dulu adatnya memang sinjang di bawahnya disesuaikan, kalau kuning di bawahnya di atas juga harus pink
dililitkan di kepala seperti ini Pak. Biasanya sinjang itu dipakai kapan? Yang biasanya kalau lumrahnya dipakai dalam acara adat seperti kayak kawin batin yang bertayu kalau kata orang sini, bisa juga dipakai kalau kita kayak meninggal dunia ngelayat itu bisa juga dipakai sinjangnya, tapi kebanyakan sinjangnya dipakai itu dalam acara-acara adat. Di lain pihak, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pesisir Barat, Septi Istiqlal, tujuan diadakan karnaval ini selain untuk melakukan pengenalan kain sarung khas pesisir barat dengan berbagai motif, kegiatan ini dapat mendorong kaum milenial agar mau dan tidak malu menggunakan kain sinjang. Kain sinjang dari pesisir barat. Jadi anak-anak muda tidak malu lagi menggunakan kain. Bahkan saya ingin mengangkat bahwa dengan tadi ada tagline adalah sinjang itu keren. Jadi anak-anak muda jangan malu dengan sinjang. Kadang-kadang anak muda sekarang sudah malas menggunakan sinjang, tapi dengan adanya kegiatan ini mereka melihat ternyata pakai kain itu keren. Ciri khas Bu dari kain sinjang krui ini apa Bu? Kain sinjang krui khasnya adalah motif-motifnya. Semuanya sebenarnya di Indonesia ini semuanya berkain, tapi kain di pesisir barat motifnya adalah cengkeh, kemudian bunga damar, kemudian ada juga cukung dan macam-macam flora dan fauna. Dengan diraihnya rekor muri pada Karnaval Krui Businjang dan Pangan Balak pada gelaran Krui Fair 2023, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengatakan, suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat. Kedepan, Agus Istiqlal berharap melalui kegiatan besar ini dapat membawa dampak positif untuk kemajuan para pelaku UMKM di Pesisir Barat. Dulu kita pernah dapat kontri paham, baik impor, sekarang atas usul seluruh pihak agar sinjang itu jadikan ikon di barat. Yang itu kita upayakan sampai 1.100 kita mendapatkan muri. Tentunya 2050 jadi ke dunia muri. Itu karena kita semua pihak dari kecamatan sampai ke Pradin sampai tokoh adat tokoh masyarakat itu dan pihak tidak mungkin kami bisa melakukan itu tanpa seluruh masyarakat. Dari Pesisir Barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Pemirsa, perhelatan Karisma Event Nusantara dalam Festival Skala Besar ke-9 menampilkan puluhan UMKM yang berasal dari daerah setempat. Festival tersebut diadakan di Lamban Pancasila, Komplek Pemkab Lampung Barat. Dalam rangka mendukung sektor kepariwisataan di Lampung Barat, puluhan UMKM asal kabupaten setempat ditampilkan pada perhelatan Karisma Event Nusantara Festival Skala Besar ke-9. Selain ikut mendorong sektor pariwisata, keberadaan event yang dipusatkan di Lamban Pancasila, Komplek Pemkab Lampung Barat ini juga menjadi pintu rezeki bagi para pedagang mikro, kecil, dan menengah di wilayah setempat. Banyaknya wisatawan lokal maupun luar daerah yang ikut menyemarakan pesta tahunan ini menjadi ajang bagi para pelaku UMKM, khususnya kuliner, dalam mempromosikan dagangannya mulai dari makanan khas Lampung, seperti kue tat, kue cucur, kembang goyang, brownies, serta olahan inovatif, seperti keripik kates, tahu walik, dodol tomat, dodol kopi, hingga panganan kekinian seperti beef, kebab, dan Korean food tersedia di sini. Sejumlah besar pedagang pun mengaku senang bisa ambil bagian dalam gelaran pesta rakyat ini. Selain bisa memperkenalkan produk mereka ke khalayak luas, omset yang didapat juga naik berkali lipat dibanding penjualan di hari-hari biasa. Kita bisa memperkenalkan produk kita, banyak pengunjungnya, jadi mereka tahu kalau kita punya produk. Mungkin selama ini kan mereka tahunya kita di rumah, kalau di sini kan banyak dari mana-mana. Di lain pihak, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat, Herianto mengatakan, setidaknya ada 40 UMKM khusus kuliner yang berpartisipasi mengisi stand penjualan dalam acara ini. Ia menambahkan tujuan akhir Diskoperindang membawa pelaku usaha kuliner ke event ini adalah membuka peluang pasar agar penghasilan yang didapat sebagian pedagang makanan di Lampung Barat dapat meningkat dan produknya dikenal oleh masyarakat. Kurang lebih UMKM yang kita kumpulkan di acara Festival Skala Besar yang ke-9 ini sekitaran 40 UMKM khusus kuliner. Karena kuliner lebih diminati masyarakat Lampung Barat dan akan lebih mudah untuk diperkenalkan dan lebih mudah pemasarannya. Di samping memperkenalkan makanan khas Lampung Barat, kita juga akan mendongkrak pendapatan UMKM kita dan dalam hal
hal ini ekonomi pelaku UMKM akan lebih meningkat ketimbang di hari-hari biasa. Bukan hanya UMKM, event tahunan yang bertajuk Sakura ini juga digelar untuk melestarikan kebudayaan adat Lampung Barat melalui berbagai perlombaan budaya, seperti tari nyambai, orkes gambus, ngalamang bubakung, serta pemilihan muli mekanai, bumi baguai jejama. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi, terhitung sudah 57 kali mengalami erupsi pada Senin 19 Juni 2023. Inilah video detik-detik erupsi anak Gunung Krakatau. Kolom abu yang semburkan setinggi 1.500 meter dari puncak kawah yang terekam kamera petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi setempat pada Senin pagi tadi. Terlihat kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke tenggara. Letusan ini juga terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimal 70 km berdurasi 182 detik. Selain itu, aktivitas gunung berapi yang berada di Selat Sunda, Lampung Selatan, mengalami erupsi disertai dengan 1 kali gempa vulkanik dangkal dan 1 kali gempa tremor. Berdasarkan data resmi ISDM, Gunung Anak Krakatau sejak Januari hingga saat ini sudah sering mengalami erupsi dengan total letusan mencapai 57 kali. Hingga saat ini, Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat serta nelayan dilarang mendekat dengan radius 5 km karena berbahaya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, sikapi keluhan masyarakat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sidak TPA di Desa Alamkari, Kota Bumi. Sidak ini dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat tentang proses pembuangan sampah yang dilakukan di luar tempat penampungan. Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara melakukan inspeksi mendadak sidak ke lokasi tempat pembuangan akhir TPA sampah di Desa Alamkari, Kota Bumi. Ini dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat tentang proses pembuangan sampah yang dilakukan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dilakukan di luar tempat penampungan. Akibatnya, sampah yang berada di luar area penampungan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Dari hasil sidak diketahui, jika petugas melakukan pembuangan sampah di luar area TPA karena alat berat yang biasa digunakan untuk mengeruk sampah rusak. Selain itu, jalur menuju lokasi pembuangan di area TPA juga rusak, sehingga sopir truk pengangkut sampah khawatir jika tetap memaksakan melintasi jalur tersebut, truk akan terguling. Komisi 3 DPRD Lampung Utara telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang terjadi di TPA tersebut. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara mengaku akan segera memperbaiki alat berat yang ada di TPA tersebut. Secepatnya, persoalan sampah di lokasi ini akan segera diselesaikan. TPA Alamkari merupakan lokasi pembuangan akhir sampah dari beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Lokasi ini memiliki luas 6 hektar dan dapat menampung ratusan ton sampah. Dari hasil pantauan di sini, apa yang disampaikan media beberapa hari yang lalu benar adanya. Kami sudah melihat sendiri barang alat berat ini mangkrak. Itu bukan karena kendala apa-apa, dikarenakan kendala keuangan kita Lampung Utara ini lagi perubahan nomenklatur anggaran. Nah, insya Allah ke depan bisa diperbaiki. Dan juga kami juga di jalan ini sudah melihat daripada kegiatan jalan ini tidak memadai. Kita akan bersama-sama menganggarkan melalui Dinas PUPR yaitu rabat beton. Itu yang disampaikan oleh saudara kita Pak Usup. Di sana ada mobil truk juga terguling karena jalan yang tidak sesuai dengan tempatnya, keadaannya. Udah berapa lama Pak kejadiannya? Kalau kejadiannya ini ya ini sebenarnya udah berulang-ulang sih, ke masalah ini udah berulang-ulang. Udah karena itu ya artinya dengan inisiasi dari Komisi 3 untuk melihat permasalahan yang real di lapangan, udah ada artinya dinas-dinas terkait yang bisa dikomunikasikan oleh Komisi 3 sehingga ke depan bisa diprogramkan untuk mengatasi masalah kendala yang dihadapi armada
pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak, ini kan kata Bapak tadi sudah terjadi berulang-ulang, Pak. Terus upaya sendiri seperti apa? Kok bisa jadi terulang-ulang nih, Pak? Nah, ini yang selama ini kita kan ada di backup oleh alat berat, sehingga artinya sampah yang memang bisa ini kita bisa tarik ke dalam. Nah, ini ada kendala yang dalam jangka waktu ini adalah masalah alat berat kita. Satu, ekskavator tidak bisa dioperasikan karena masalah artinya ada alat yang memang harus diperbaiki di alat berat yang. Tapi memang kita punya anggaran nggak, Pak, untuk pemeliharaan? Untuk anggaran memang kita sudah alokasikan, tapi apa yang disampaikan Ketua Pak Komisi tadi, memang kondisi sekarang karena ada perubahan STOK di Kabupaten Lampung Utara, ada beberapa dinas yang baru sehingga lakukan pergeseran sehingga kita belum bisa menyelesaikan proses untuk pengajuan anggaran yang menyesuaikan peruntukan untuk perbaikan alat berat. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak mengetahui kapan pembangunan Islamic Center akan dilanjutkan. Bangunan yang digadang-gadang akan menjadi bangunan ikonik Lampung Tengah sejak 2017 itu mangkrak setelah menelan APBD 2022 sebesar 15,6 miliar rupiah. DPRD Lampung Tengah tidak tahu kapan pembangunan Islamic Center akan dilanjutkan. Pembangunan yang digadang menjadi bangunan ikonik Lampung Tengah sejak 2017 itu mangkrak setelah menelan APBD 2022 sebanyak 15,6 miliar. Fakta di lapangan menunjukkan hasil pembangunan Islamic Center Lampung Tengah tidak ada kejelasan dan keberlangsungannya tidak pasti. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam mengatakan dirinya tidak tahu total anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Islamic Center Lampung Tengah. Bahkan dirinya tidak bisa memperkirakan kapan Islamic Center akan dilanjutkan, dengan kata lain, akan mangkrak. Ini kan belum ada 50% yang terbangun secara fisik. Iya. Sementara dari dinas terkait menyatakan bahwa itu tidak ada lagi anggaran, itu gimana? Terkait masalah tindak lanjut pembangunan Islamic Center, ini kan sudah dari jauh hari merupakan RPJMD kita. Program kita dalam jangka menengah yang kita tuangkan dalam RPJMD, kemudian dituangkan dalam program-program kerja pemerintah yang dituangkan dalam setiap APBD. Nah, kita mengetahui terkait masalah PMK 212, gitu. Bagaimana PMK 212 banyak memangkas anggaran-anggaran kita, terutama di 3 dinas PU. Gitu. Salah satunya diperuntukkan untuk pendidikan kesehatan. Gitu. Mungkin Bang untuk nilai anggaran Bang sampai seperti itu Bang, berapa Bang total yang sudah dikeluarkan? Kita untuk sejauh ini belum mengetahui. Yang jelas nanti kan kita akan pertanyakan di dalam LPPA ini terkait masalah penggunaan anggaran tahun 2022 ini nanti. Berarti belum ada gambaran untuk dilanjutkan lagi itu? Yang jelas sampai nanti dana kita secara DAU kemudian secara PAD kita stabil lah, ya keadaan memang tidak mau yang keuangan kita sehat gitu. Ya pasti akan kita tindak lanjuti karena ini ikon Kabupaten Lampung Tengah. Terkait APBD yang udah dikeluarkan senilai 15,6 miliar dan hasilnya seperti itu, kira-kira itu menyia-nyiakan anggaran nggak Bang? Saya pikir tidak menyia-nyiakan anggaran, karena kan yang namanya pembangunan Islamic Center kan butuh banyak anggaran, tapi kan memang bertahap. Dari tahapan-tahapan inilah yang tadi yang masuk dalam perencanaan kita di tahun 2023 melalui PMK 212 yang terbitnya setelah keputusan dari Perda kita tanggal 30 November, sedangkan PMK keluar di Desember, mau tidak mau secara otomatis itu kan dipangkas semua. Bahkan di PU itu sendiri dari anggaran kurang lebih 100 sekian gitu, kita cuma sampai di angka anggaran 25 miliar. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pringsewu gelar Pringsewu Expo 2023. Dalam rangka HUT Kabupaten Pringsewu ke-14 dengan digelarnya event Pringsewu Expo 2023 tersebut diharapkan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Pringsewu Expo 2023. Pringsewu Expo ini merupakan serangkaian dari acara HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu. Pejabat Bupati atau PJ Kabupaten Pringsewu, Adi Erlansyah menyampaikan, dengan digelarnya event Pringsewu Expo tahun 2023, Pringsewu bisa membangkitkan perekonomian masyarakat lewat UMKM. Pemkab Pringsewu berupaya untuk memfasilitasi agar kegiatan masyarakat lebih muncul dan berkembang juga berdampak secara ekonomi. Sementara produk yang dijadikan unggulan pada Pringsewu Expo ini adalah produk UMKM dan juga IKM. Meski masih banyak UMKM yang tidak terangkul dalam event ini, namun tetap menjadi catatan agar Pringsewu Expo ke depannya bisa melibatkan lebih banyak UMKM. Ada 110 UMKM yang akan tampil. Ada juga lapak yang diisi oleh para pelaku UMKM di luar komplek Pringsewu Expo yang dikelola oleh komunitas Perdakon. Adi berharap peran media dapat menyebarluaskan ke masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Pringsewu agar masyarakat mau datang dan juga berkunjung ke pesta rakyat ini yang akan digelar selama 6 hari ke depan. Adi mengatakan tidak ada target putaran uang untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah atau PAD secara khusus dalam pelaksanaan Pringsewu Expo. Ia berjanji pihaknya akan berupaya secara maksimal dengan menggandeng perbankan kepada pelaku UMKM maupun yang membuka stand agar melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS. Mengingat transaksi digital adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah memberikan pelayanan masyarakat dan memberikan kepastian. Nah, kita kan sudah memfasilitasi, jadi kita buka klinik UMKM itu yang di Pringsewu ya. Jadi seluruh pelaku UMKM apa kesulitannya bisa mendatangi klinik UMKM yang kita buka seminggu 2 kali. Di situ kita fasilitasi termasuk perizinan. Jadi masih banyak yang nggak ngerti bagaimana sih buat perizinan itu. Nah, di sana petugas ada bantu. Nah, kemudian mereka juga nggak tahu untuk produk ini apa saja. Ternyata ada dari kesehatan, PRT-nya ada kalau dia mau bersaing kan. Kemudian dari industrinya juga ada. Kemudian sertifikasi halal itu kita fasilitasi. Jadi semua ada di sana untuk para pelaku UMKM yang memerlukan fasilitas pemerintah daerah maupun instansi yang ada di Kabupaten Pringsewu yang terkait dengan UMKM bisa mendatangi itu. Ini tolong promosikan juga. Dan seminggu 2 kali kita buka. Dari Kabupaten Pringsewu, David Sagara dan Sali mengabarkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam LKPJ, Sekretariat Daerah Lampung Tengah ditemukan BPK sebesar Rp600 juta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2022 bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Sekretariat Daerah, terdapat temuan BPK sebesar 600 juta dalam anggaran belanja yang dikelola oleh 11 instansi atau bagian sekretariat daerah setempat. Temuan tersebut diantaranya penggadaian alat tulis dan pemeliharaan gedung juga kendaraan dinas. Diketahui anggaran belanja daerah sekretariat Pemkab tahun 2022 sebesar 78 miliar yang terdiri dari 11 bagian. Dari total anggaran tersebut, sekretariat telah menyerap anggaran 75 miliar rupiah atau 95%. Hasil temuan BPK terdapat kerugian sebesar 600 juta dan telah dipulangkan 100% ke kas negara. Ari Nugraha, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Lampung Tengah, menyampaikan hasil temuan BPK tahun 2022 telah 100% dikembalikan ke kas negara. Kemarin sudah kita kembalikan STS sudah 100%. Ya, kurang lebih mungkin di antara ini nggak hafal ini ya, angka persnya. 215 itu angka ini ya, terkait dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari sisi tanah pengelolaan tanah. Mungkin nyampe 1 miliar temuan BPK. Seperti nggak nyampe. Kita nggak nyampe. Sekretariat nggak nyampe. Kurang lebih mungkin sekitar 600-an.
Sudah 100% kita kembali. Sementara Panitia Khusus Laporan Keuangan Pertanggungjawaban dari DPRD setempat menyampaikan seluruh OPD akan dipanggil untuk melaporkan pertanggungjawaban anggaran hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2022. Mukadam menambahkan hasil dari beberapa temuan tersebut akan menjadi pembahasan dan juga evaluasi dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Dan kita agendakan nanti dengan pimpinan setiap hari, full 1 minggu ini kita akan panggil bagaimana hasil dari tindak lanjut penemuan dari BPK, karena dari masing-masing OPD ini kan didampingin sama inspektorat yang ada. Terkait masalah penemuan yang ada, ini kan jadi PR kita bersama, akan menjadi evaluasi kita bersama yang akan kita rekomendasikan tim anggaran dan DAPD terkait masalah penggunaan anggaran dengan beberapa pedoman yang ada sesuai dengan peraturan kementerian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, menanggapi pelajar SMK yang meninggal akibat latihan bela diri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengimbau ormas perguruan silat untuk tidak gunakan kekerasan dalam latihan. Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang menyebut kejadian tersebut sebagai tindakan di luar batas. Menyikapi adanya peristiwa pelajar SMK meninggal akibat latihan bela diri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menghimbau terhadap ormas perguruan silat untuk tidak menggunakan kekerasan saat latihan. Peristiwa seorang pelajar SMK meninggal usai mengikuti pelatihan bela diri di sekolah membuat sejumlah pihak ikut merasa prihatin. Kejadian tersebut dinilai adanya kecerobohan yang dilakukan oleh pihak-pihak sehingga membuat seorang siswa meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang menyebut kejadian tersebut sebagai tindakan di luar batas. Diketahui sebelumnya seorang pelajar SMK Al-Hikmah, Kecamatan Kalirejo, meninggal dunia usai mengikuti pelatihan bela diri di sekolahnya. Hingga saat ini, pihak kepolisian juga telah menetapkan 1 orang pelatih guru silat sebagai tersangka akibat peristiwa tersebut. Ketua DPRD setempat, Sumarsono, menegaskan terhadap organisasi masyarakat perguruan bela diri untuk tidak menggunakan kekerasan saat latihan. Ia juga berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali. Meninggalnya siswa setelah latihan Pancasila ini, apa nih tanggapan kita? Saya meminta kepada para tenaga pendidik dan kependidikan, kalau ada kegiatan ekstrakurikuler, untuk betul-betul diawasi anak-anak kita itu ya. Dan anak-anak kita ini kan nggak perlu lah yang sampai pukul-memukul dan lain sebagainya yang sudah berlebihan. Karena mereka bukan TNI yang disiapkan untuk perang loh. Mereka hanya untuk supaya lebih aktif berkegiatan, terampil dan lain sebagainya. Tujuannya bukan untuk bela negara. Apalagi ini dilakukan oleh sebuah ormas, katanya melakukan pelatihan sampai ada siswa yang meninggal dunia. Ini kan sangat miris. Tugas mereka itu mendidik dan mengajar mereka untuk bisa menjadi lebih pintar. Pada saat dia sudah pintar bisa memilah dan memilih mana yang benar dan yang bukan. Bukan fisik ya, cukup dengan senam dan sebagainya, nggak perlulah dengan yang berlebihan pencak silat sampai dikebukin, benda darah dan sebagainya. Dan itu kan sudah ditinggalkan sejak zaman dulu, sudah dilarang sebetulnya. Tapi masih saja ada yang melakukan seperti itu ya. Dan kami minta ya APH lah untuk turun. Apalagi anak-anak ini kan anak didik mereka masih di bawah umur. Nah, kita minta ini dilakukan pengembangan supaya menjadi efek jerah terhadap semuanya untuk berhati-hati melakukan hal itu. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vida Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.